Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mel Fitriani dengan NIM 208.566. Saya dari kelompok 8. Kelompok 8 ini akan membahas tentang hasil analisis buku tematik 1 kelas 2 SD. Kelompok 8 ini beranggotakan yang pertama ada Nandita Putria Suwandi dengan NIM 205.343. Lalu yang kedua ada saya sendiri, Amel Fitriani, dengan NIM 208.566. Lalu yang ketiga ada Mita Maulani dengan NIM 28947. Dan yang keempat ada Siti Utami Mutmainah dengan NIM 29349. Di sini yang akan kita bahas adalah yang pertama ada gambaran umum buku tematik 1 kelas 2. Lalu yang kedua ada materi pembelajaran IPS pada buku tematik 1 kelas 2. Lalu yang ketiga ada pengembangan karakter dan kognitif siswa dalam subtema pembelajaran. Dan yang terakhir ada metode dan media penyampaian pembelajaran. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandita Putria Suwandi dengan NIM 2005343. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai gambaran umum dari buku tematik 1 kelas 2. Selamat menyaksikan. Pada pendidikan kurikulum 2013, jenjang sekolah dasar mengikuti pendapat Brunner pada tahun 1960, yaitu mengembangkan keterampilan siswa, sikap siswa, dan pengetahuan siswa. Kurikulum 2013 merujuk pada 3 kompetensi tersebut, yaitu dapat mencetak generasi yang kreatif, inovatif, efektif, dan produktif, melalui penguatan keterampilan, pengetahuan, serta sikap. Di dalam kurikulum 2013, kemampuan sikap dan keterampilan menjadi fokus utama, sedangkan kemampuan pengetahuan tidak menjadi fokus utama. Indikator-indikator penilaian yang dirumuskan oleh pemerintah di dalam kurikulum 2013 meliputi sikap sopan, santun, percaya diri, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan rasa ingin tahu. Gambaran umum manusia Indonesia tercerminkan di dalam rumusan tujuan pendidikan nasional, yaitu diharapkan dapat dihasilkan melalui program pendidikan yang diselenggarakan. Maka dari itu, rumusan dari tujuan pendidikan nasional menjadi dasar ketika mengembangkan nilai-nilai karakter dan budaya bangsa di sekolah serta berlandaskan pada Pancasila. Pengembangan nilai-nilai budaya karakter dilandasi oleh rumusan tujuan pendidikan nasional, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Pendidikan karakter merupakan salah satu sistem yang menanamkan nilai-nilai karakter pada setiap warga sekolah berupa komponen pengetahuan, kemauan, serta kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut kepada Tuhan Yang Maha Esa, lingkungan, orang lain, diri sendiri, maupun pada bangsa. Pusat Bahasa Depdiknas berpendapat bahwa pendidikan karakter merupakan bawaan jiwa, hati, budi pekerti, watak, dan perilaku. Di dalam karakter terdapat perilaku atau behavior, sikap atau attitude, keterampilan atau skill, serta motivasi atau motivation. Buku tematik kelas 2, tema 1 mengenai hidup rukun terdiri atas 4 subtema. Di dalam buku ini terdapat beberapa mata pembelajaran, yaitu yang pertama ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga matematika, yang keempat pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, dan yang keempat seni budaya dan prakarya. Buku tematik kelas 2, tema 1 ini menggunakan metode pendekatan saintifik dalam proses belajar mengajar. Metode pendekatan saintifik merupakan proses pembelajaran yang memiliki tujuan agar siswa aktif melalui tahapan mengamati, merumuskan masalah, menentukan hipotesis, mengumpulkan data, dan menyampaikan hasil. Tujuan pendekatan saintifik yang pertama ada membentuk kemampuan siswa ketika menyelesaikan suatu permasalahan secara sistematik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan intelektual siswa. Yang ketiga, memperoleh hasil pembelajaran yang tinggi. Yang keempat, menyadarkan anak bahwa pendidikan itu suatu kewajiban. Yang kelima, mengembangkan karakter siswa. Dan yang keenam, melatih siswa menyampaikan ide-idenya.
Metode pendekatan saintifik memiliki beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, observing, merupakan proses mengamati, melihat, mendengar, membaca, dan menyimak. Observasi ini dapat melatih siswa untuk mencari informasi dan ketelitian siswa. Yang kedua ada questioning, merupakan proses pembentukan hipotesis yang sudah diamati. Siswa dapat bertanya mengenai materi yang sudah dipelajari dan proses ini diharapkan agar siswa dapat berpikir secara kritis. Yang ketiga, associating, merupakan pengolahan informasi atau menganalisis data yang sudah ditemukan. Yang keempat ada experimenting, yaitu ketika siswa membaca atau mengamati suatu kejadian atau suatu objek. Dan yang kelima ada presenting, merupakan kegiatan ketika siswa menyampaikan pengetahuan yang didapatnya kepada orang lain. Di dalam buku tematik kelas 2, tema 1 tercantum beberapa macam kegiatan pendekatan saintifik, yaitu yang pertama ada mengamati. Di dalam mengamati ada ayo membaca dan ayo mengamati. Gambar 1 dalam subtema 1 terdapat konten IPS, yaitu saling toleransi dan menghargai serta menghormati kepercayaan orang lain. Gambar 2 dalam subtema 2 terdapat konten IPS, yaitu saling bekerja sama dalam lingkungan bermasyarakat. Gambar 3 dalam subtema 3 terdapat konten IPS, yaitu bekerja sama dan saling gotong royong di lingkungan sekolah. Gambar 4 dalam subtema 4 terdapat konten IPS, yaitu bersikap sopan santun serta meminta maaf ketika berbuat salah. Yang kedua ada mencoba. Di dalam mencoba ada ayo berlatih, ayo mencoba, ayo berkreasi, ayo menari, ayo bernyanyi, dan ayo bermain peran. Pada gambar 5 dalam subtema 1 terdapat konten IPS, yaitu bersikap ramah dan sopan terhadap orang lain. Pada gambar 6 dalam subtema 2 terdapat konten IPS, yaitu belajar bermusyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga ada menalar. Di dalam menalar ada ayo berdiskusi. Pada gambar 7 subtema 1 terdapat konten IPS, yaitu saling bekerja sama melakukan pekerjaan rumah. Pada gambar 8 dalam subtema 2 terdapat konten IPS, yaitu menjaga kerukunan dengan teman. Dan yang keempat ada mengomunikasikan. Di dalam mengomunikasikan ada ayo menulis dan ayo bercerita. Pada gambar 9 dalam subtema 1 terdapat konten IPS, yaitu menghargai pendapat orang lain. Dan pada gambar 10 dalam subtema 3 terdapat konten IPS juga, yaitu mengamalkan dan mematuhi peraturan di sekolah. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Maulani dengan NIM 2008-947 akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran IPS buku tematik 1 kelas 2. Subtema 1 Hidup Rukun di Rumah. Pada subtema ini terdapat 6 pembelajaran untuk siswa sekolah dasar kelas 2 yang memuat beberapa pembelajaran baik dari materi, kegiatan maupun dengan uji kemampuan siswa. Yang pertama ada pembelajaran 1. Pada pembelajaran ke-1 ini dengan pembahasan hidup rukun di rumah, siswa belajar menjaga kerukunan di rumah dengan orang tua, adik maupun kakak. Siswa belajar menghormati dan menghargai anggota keluarga. Siswa belajar mengenai arti ungkapan, belajar menghitung dan bernyanyi. Pembelajaran 2. Pada pembelajaran kedua ini, siswa belajar mengenai lambang negara dan siswa belajar mengenai simbol-simbol Pancasila beserta dengan bunyi dan sila masing-masing simbolnya. Saling menghargai walaupun berbeda agama, saling menghormati dan saling toleransi antar suku beragama dan tolong-menolong tanpa melihat siapapun. Siswa bermain peran dan melakukan kegiatan berolahraga dengan melakukan beberapa gerakan. Pembelajaran 3. Pada pembelajaran ketiga ini, siswa belajar mengenai tolong-menolong jika ada anak kesulitan seperti contoh, Udin meminta tolong kepada Mutiara jika ada materi yang tidak dipahami, dan Mutiara dengan senang hati membantu Udin. Siswa belajar untuk rendah hati dan siswa belajar untuk mencocokkan bilangan dengan gambar yang sesuai. Pembelajaran 4. Pada pembelajaran keempat ini, siswa belajar untuk mengucapkan terima kasih dengan santun dan dapat menjaga kerukunan. Siswa belajar lambang dari tulisan ribuan, ratusan, dan puluhan. Pembelajaran 5. Pada pembelajaran kelima ini, siswa belajar untuk bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan rumah. Siswa belajar menerapkan sila ketiga di rumah dan siswa memperagakan gerakan-gerakan. Dan yang keenam, pembelajaran ke-6. Pada pembelajaran ke-6 ini, siswa belajar sikap saling menghargai perbedaan pendapat, melakukan kegiatan mencari tiket
bekas dan melaporkan kembali dengan bahasa yang sopan. Pembelajaran yang terkandung pada subtema 1 ini yaitu sikap menghargai terhadap keluarga, menghormati dan bersikap sopan santun. Siswa melakukan interaksi sosial dengan keluarga di rumah dan siswa melakukan tolong-menolong dan saling toleransi. Ilmu pengetahuan sosial pada subtema ini termasuk kepada bagian sosiologi. Subtema 2. Hidup rukun dengan teman bermain. Pada subtema ini terdapat 6 pembelajaran untuk siswa sekolah dasar kelas 2 yang memuat beberapa pembelajaran baik dari materi, kegiatan maupun dengan uji kemampuan siswa. Pembelajaran 1. Pada pembelajaran ke-1 ini, siswa bersosialisasi dengan teman-teman, bermain dengan rukun dan tidak memilih-milih teman. Siswa belajar mengenai kalimat ungkapan, menjaga kebersihan, melakukan kegiatan menirukan gerak, bermain, mempelajari kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Pembelajaran 2. Pada pembelajaran kedua ini, siswa melakukan kegiatan dengan bekerja sama dan gotong royong, melakukan kegiatan olahraga. Siswa melakukan kegiatan menghias sepeda untuk merayakan hari kemerdekaan. Siswa membantu teman yang kesulitan dengan pengamalan sila pertama dan kedua. Pembelajaran 3. Pada pembelajaran ketiga ini, siswa melakukan pentas seni tari kebudayaan siswa, mempelajari bilangan dan simbol bilangan kurang dan lebih, dan siswa membuat kartu bilangan. Pembelajaran 4. Pada pembelajaran keempat ini, siswa menampilkan seni tari dan menyanyi untuk merayakan hari kemerdekaan. Siswa menghias dengan berbagi tugas bekerja sama. Siswa belajar menghitung ratusan. Pembelajaran kelima. Pada pembelajaran kelima ini, siswa mengajak teman untuk berlatih bersama. Siswa belajar menjaga kerukunan dan kekompakan dengan teman. Siswa belajar menerapkan sila ketiga Pancasila. Siswa melakukan kegiatan bermain gerakan bersama-sama. Dan yang keenam, pembelajaran 6. Pada pembelajaran ke-6 ini, siswa mempelajari lagu wajib, siswa melakukan musyawarah, siswa bergotong royong untuk merapikan kelas yang merupakan penerapan dari sila kelima Pancasila, dan siswa belajar mengurutkan bilangan. Pembelajaran yang terkandung pada subtema 2 ini yaitu mencintai kebudayaan dengan cara mempelajari seni tari, bersosialisasi dengan teman, hidup rukun dengan teman, saling tolong-menolong, toleransi, saling menghargai, dan gotong royong dengan sesama teman. Ilmu pengetahuan sosial pada subtema ini termasuk kepada bidang sosiologi dan kebudayaan. Subtema 3. Hidup rukun di sekolah. Pada subtema ini terdapat 6 pembelajaran untuk siswa sekolah dasar kelas 2 yang memuat beberapa pembelajaran baik dari materi, kegiatan, maupun dengan uji kemampuan siswa. 1. Pembelajaran 1. Pada pembelajaran ke-1 ini, siswa melakukan interaksi sosial dengan teman di sekolah. Siswa belajar berbagi bekal makanan dengan teman, siswa mengetahui kalimat perintah, dan siswa mempelajari penjumlahan bilangan ratusan. Pembelajaran 2. Pada pembelajaran kedua ini, siswa melakukan kegiatan berolahraga, siswa mengamalkan penerapan sila pertama dan kedua Pancasila, dan siswa saling tolong-menolong dengan memberikan bekal makanan kepada siswa yang tidak membawa bekal. Pembelajaran 3. Pada pembelajaran ketiga ini, siswa melakukan kegiatan piket kelas dengan rukun dan bekerja sama. Siswa bergotong royong dalam membersihkan kelas, siswa mempelajari pengurangan pada bilangan. Pembelajaran 4. Pada pembelajaran keempat ini, siswa mendapatkan giliran menjadi petugas upacara, menjaga kerukunan antar teman, dan belajar menghitung bilangan. Pembelajaran 5. Pada pembelajaran kelima ini, siswa melakukan kegiatan berolahraga dengan bersama-sama dan rukun. Siswa menolong teman yang terjatuh, dan siswa menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah sesuai dengan penerapan sila ketiga Pancasila. Pembelajaran 6. Pada pembelajaran ke-6 ini, siswa melakukan kegiatan musyawarah untuk menentukan lagu dan petugas upacara. Siswa mengamalkan penerapan dari sila ke-4 dan ke-5 Pancasila. Siswa melakukan kegiatan berhitung dan melakukan kalimat perintah. Pembelajaran terkandung pada subtema 3 ini yaitu siswa melakukan interaksi sosial dengan teman-teman sekolah, siswa saling tolong-menolong antar teman, siswa saling toleransi dan gotong royong. Siswa melakukan kegiatan musyawarah dan saling menjaga kerukunan antar teman. Ilmu pengetahuan sosial pada subtema ini termasuk kepada bagian sosiologi. Subtema 4. Hidup rukun di masyarakat.
Pada subtema ini terdapat 6 pembelajaran untuk siswa sekolah dasar kelas 2 yang memuat beberapa pembelajaran baik dari materi, kegiatan maupun dengan uji kemampuan siswa. Yang ke-1, pembelajaran 1. Pada pembelajaran ke-1 ini siswa mengamati perbedaan kedua gambar yang menceritakan hidup rukun di masyarakat. Siswa melakukan interaksi sosial dengan masyarakat di sekitar. Siswa membuat prakarya dari bahan-bahan tidak terpakai, dan siswa mempelajari bilangan besar dan kecil. Pembelajaran 2. Pada pembelajaran kedua ini, siswa melakukan percakapan mengenai gotong royong membersihkan got. Siswa mengamati kerja bakti yang sedang berlangsung di lingkungan rumah, melihat masyarakat bekerja sama dan bergotong royong membersihkan got. Siswa melakukan penerapan sila kedua Pancasila, dan siswa melakukan kegiatan gerak dengan bersama-sama. Pembelajaran 3. Pada pembelajaran ketiga ini, siswa melakukan kegiatan bergotong royong di lingkungan rumah dengan rukun dan gembira. Siswa melihat kegiatan interaksi sosial antara ibu-ibu dan bapak-bapak dalam kerja bakti, dan siswa mempelajari bilangan. Pembelajaran keempat. Pada pembelajaran keempat ini, siswa melakukan permainan peran mengenai gotong royong. Siswa membuat kerajinan tangan dari biji-bijian, dan siswa belajar menghitung. Pembelajaran 5. Pada pembelajaran kelima ini, siswa mengikuti kegiatan berolahraga bersama dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Siswa bermain bersama, dan siswa menerapkan hidup rukun dengan teman. Dan pembelajaran ke-6. Pada pembelajaran ke-6 ini, siswa belajar mengenai ketika menolak permintaan orang lain dilakukan dengan sopan, menjaga kerukunan dengan bertutur kata yang baik. Siswa melakukan penerapan sila ke-4 dan ke-5, dan siswa mempelajari bilangan. Pembelajaran yang terkandung pada subtema ini yaitu siswa menerapkan sikap saling tolong-menolong, interaksi sosial dengan masyarakat, gotong royong pada saat melakukan kerja bakti, dan menjaga kerukunan dan kesopanan. Ilmu pengetahuan sosial pada subtema ini termasuk kepada bidang sosiologi. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pematerian mengenai pengembangan karakter dan kognitif siswa dalam setiap subtema pada buku kelas 2 tematik 1. Tetapi sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Utami Mutmainah dengan NIM 2009349. Langsung saja, yang pertama ada pengembangan karakter siswa dalam setiap subtema pada buku tematik 1 kelas 2. Nah, pendidikan karakter kan memang sangat penting bagi dari pendidikan. Karena kan di zaman sekarang ini banyak sekali anak-anak yang masih berada di bangku sekolah dasar tetapi memiliki karakter yang cukup buruk. Mengapa? Karena pengaruh teknologi yang sangat pesat dan semakin maju sehingga menjadikan perkembangan karakter anak semakin buruk. Nah, lalu apa sih hakikat pendidikan karakter itu? Yang pertama ada Ausop dalam Ramdhani 2017 menyebutkan bahwa pendidikan karakter adalah proses bimbingan peserta didik agar terjadi perubahan perilaku, perubahan sikap, dan perubahan budaya yang akhirnya kelak mewujudkan komunitas yang beradab. Sedangkan menurut Kesuma, Triana, dan Permana 2013 halaman 7 melihat bahwa pendidikan karakter merupakan pengembangan kemampuan pada pembelajar untuk berperilaku baik yang ditandai dengan perbaikan berbagai kemampuan yang akan menjadikan manusia sebagai makhluk yang berketuhanan atau tunduk patuh pada konsep ketuhanan dan mengemban amanah sebagai pemimpin di dunia. Nah, salah satu tempat untuk menanamkan karakter pada anak adalah di sekolah. Karena sekolah merupakan tempat yang strategis untuk menanamkan karakter ini. Semua anak akan mengenyam dunia pendidikan di sekolah, sehingga yang didapatnya akan mempengaruhi pembentukan karakternya. Pengajaran karakter di sekolah diajarkan oleh seorang guru. Oleh karena itu, sebagai seorang guru harus berperan baik dalam bersikap di depan peserta didik. Guru tidak boleh bersikap jelek, karena peserta didiknya akan menirukan apa yang dilakukan gurunya tersebut. Selain itu, guru juga perlu mengajarkan nilai-nilai agama. Nah, pada buku kelas 2 tema 1 ini yang berjudul Hidup Rukun, terdapat beberapa pengembangan karakter pada peserta didik mengenai muatan kode IPS, di mana dalam buku tema 8 kelas 1 ini terbagi dalam 4 subtema, diantaranya di subtema 1
ada pembelajaran ayo mengamati dengan menunjukkan gambar, mencocokkan dengan sila keberapa, dan menceritakan pengalaman anak ketika beribadah dengan keluarga. Di pembelajaran itu terkandung nilai karakter yang religius, sebagaimana pada gambar anak mengamati beberapa keluarga yang sedang beribadah dengan agama yang berbeda, dan juga berdoa sebelum makan. Setelah mengamati dan menunjukkan gambar itu sila keberapa, siswa juga diperintahkan untuk menceritakan pengalamannya beribadah bersama keluarga. Jadi, selain nilai religius di pelajaran ini juga ada karakter percaya diri dalam menceritakan pengalaman siswa. Selanjutnya di subtema 2 ada pembelajaran di mana seorang ibu yang memerintahkan agar Udin berbagi bekalnya dengan teman-temannya. Lalu Udin bertanya, kenapa ibunya harus demikian? Dan ibunya menjawab bahwa berbagi itu menunjukkan sikap rukun, dan Udin pun memahaminya. Nah, nilai karakter pada pembelajaran tersebut adalah rukun dengan teman bermain, dengan saling berbagi. Selanjutnya, pada subtema 3 ini ada pembelajaran di mana ada anak yang tidak membawa bekal dan anak yang bermain tetapi beda agama. Nah, nilai karakter yang terdapat pada gambar tersebut adalah saling berbagi atau tolong-menolong dan toleransi. Selanjutnya, siswa juga diperintahkan untuk menceritakannya dengan percaya diri. Nah, jadi nilai karakter yang tergandung pada halaman tersebut yaitu toleransi, tolong-menolong, dan percaya diri. Yang terakhir, pada subtema keempat ada pembelajaran ayo menulis dengan mengamati gambar. Nah, gambar di sana menunjukkan nilai karakter peduli sosial dengan memberi makanan dan minuman terhadap orang-orang yang sedang kerja bakti. Secara tidak langsung, dalam latihan ini, siswa juga memahami peduli sosial dengan memberi kepada orang yang membutuhkan. Lalu yang kedua ada pengembangan kognitif siswa dalam setiap subtema pada buku tematik 1 kelas 2. Baharudin dan Alawiyah 2018 menyebutkan bahwa perkembangan kognitif adalah perubahan atau stabilitas dalam kemampuan mental seperti belajar, perhatian, memori, bahasa, berpikir, penalaran, dan kreativitas. Sementara Piaget menyimpulkan bahwa perkembangan kognitif adalah hasil gabungan dari kedewasaan otak dan sistem saraf, serta adaptasi pada lingkungan. Nah, kriteria perkembangan kognitif anak dapat dilihat dari indikator atau aspek-aspek perkembangan kognitif, yaitu yang pertama, mengalami kemajuan kemampuan dalam pemikiran, pemecahan masalah, intelijensi, dan bahasa individu. Yang kedua, dapat berpikir secara logis dan menyeluruh dengan melihat banyak unsur dalam waktu yang sama. Yang ketiga, sudah bisa mengenal segala macam perbuatan yang baik dan buruk. Yang keempat, mengenali dan menggolongkan bilangan yang dengan baik. Dan yang terakhir, mampu memecahkan masalah. Nah, hasil belajar kognitif merupakan gambaran tingkat penguasaan peserta didik terhadap mata pelajaran yang ditempuhnya atau penguasaan peserta didik terhadap suatu dalam kegiatan pembelajaran berupa pengetahuan atau teori yang melibatkan pengetahuan dan pengembangan keterampilan intelektual yang meliputi penarikan kembali atau pengakuan dari fakta-fakta, pola prosedural, dan konsep dalam pengembangan kemampuan dan keterampilan intelektual peserta didik. Hasil belajar kognitif terdiri atas 6 aspek, yaitu remembering atau mengingat, understanding atau memahami, applying atau mengaplikasikan, analyzing atau menganalisis, evaluating atau mengevaluasi, dan critic dan membuat. Menurut Erina dan Kuswanto 2015. Nah, pada subtema 1, pada tematik 1 kelas 2 ini terdapat latihan siswa mengenai melengkapi cerita dengan kata-kata yang tersedia di atasnya. Kognitif siswa di sini berperan untuk mengisi mana yang cocok dan mana yang tidak. Siswa juga membayangkan dan melafalkan kata-kata yang cocok untuk melengkapi kalimat tersebut. Jika dirasa siswa bisa mengerjakannya, maka kognitif siswa berhasil dalam tahap kelas 2 ini. Selanjutnya, subtema 2 itu terdapat gambar yang menunjukkan sikap rukun dan tidak rukun. Lalu siswa itu diperintahkan untuk menceklis gambar yang rukun. Kognitif siswa dalam mengamati di sini berjalan dan siswa juga mampu menjawab dengan jawaban yang benar. Berarti siswa tersebut telah berhasil mencapainya.
Selanjutnya, pada subtema 3 ini, siswa diperintahkan melakukan kegiatan bersama orang tua untuk membuat hiasan yang menghiasi kamar tidur. Imajinatif, siswa dalam berkreasi di sini merupakan salah satu tahapan kognitif yang siswa kelas 2 alami. Terakhir, dalam subtema 4 ini, siswa diperintahkan untuk mengamati gambar yang cocok antara bahan dan peralatan yang sesuai dengan hasilnya. Lalu, siswa juga ditugaskan untuk menulis alat-alat yang digunakannya. Dari sini, kognitif siswa dalam mengamati dan mencocokkan berjalan seiring dengan perkembangannya di kelas 2 ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melvi Triani dengan NIM 28566. Di sini saya akan membahas mengenai metode dan media penyampaian pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran di buku ini dirancang untuk mengembangkan kompetensi seperti sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, melalui aktivitas yang bervariasi dengan harapan dapat meningkatkan pengalaman belajar yang bermakna untuk membangun sikap dan perilaku positif, penguasaan konsep, keterampilan berpikir saintifik, berpikir tingkat tinggi, kemampuan menyelesaikan masalah, inquiry, kreativitas, dan pribadi yang reflektif, serta mengembangkan keterampilan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, atau PAIKEM. Nah, metode yang digunakan dalam buku tema ini adalah mengamati, berlatih, bermain peran, bernyanyi, membaca, mencoba, berdiskusi. Sedangkan media yang digunakan berupa gambar, teks cerita, teks lirik lagu, adapun teks percakapan. Dengan adanya metode serta media tersebut, diharapkan siswa dapat bisa menerapkan hidup rukun baik di rumah, di tempat bermain, di sekolah maupun di masyarakat. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Sebelumnya, terima kasih dan jangan lupa menjaga kesehatan ya.